Selamat malam dan salam sejahtera Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kita bersama lagi dalam jam doa malam, Kamis 1 Oktober 2020. Kiranya kita semua selalu sehat, menjalani aktivitas kita bersama keluarga dengan tidak lupa memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak atau tidak berkerumun, sehingga kita tetap sehat dan tetap bisa bekerja di dalam dan di luar rumah. Malam ini kita akan merenungkan soal ratapan pemilik ladang anggur dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Untuk itu mari kita bernyanyi dari KJ 260 ayat 1 dan 2. Dalam dunia penuh kerusuhan, datanglah kerajaanmu. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinari terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Marilah Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian kita berdoa untuk pembacaan firman Allah. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas jam doa bersama pada malam hari ini untuk kami, di mana kehadiran-Mu di tengah kami sungguh menjadi sumber segala yang baik dan yang kami perlukan. Kami bersyukur dijadikan milik pusaka Tuhan, umat kesayangan, menjadi ladang anggur kepunyaan Tuhan sendiri. Menjadi ladang atau kebun anggur yang dipilih, dirawat, dilindungi, diberkati, supaya dapat menghasilkan panen Tuhan, berupa air anggur yang manis, dan bukan anggur asam. Dijadikan umat Tuhan yang tekun berbuat keadilan dan kebenaran, bukan kelaliman dan keonaran. Kiranya firman-Mu yang kami baca pada malam ini, mengingatkan dan menegur kami, untuk menyadari keadaan kami yang tidak selalu menghasilkan panen yang menyukakan hati-Mu, panen yang berkenan kepadamu. Berikanlah tuntunan Roh-Mu, sehingga firman yang kami baca mendorong pikiran dan kerja kami, menghasilkan keadilan dan kebenaran setiap saat, di tengah gereja dan bagi bangsa dan masyarakat kami. Kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membaca, saudara-saudara, Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya.
Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Saudara-saudara, sering dengan modal kecil, seorang anak remaja atau pemuda bisa memulai usaha, misalnya bisnis online, dan dalam waktu singkat menjadi maju pesat dan meraup keuntungan besar sekali. Bapak Presiden Jokowi pernah berkisah tentang bisnis putra sulungnya yang tidak seperti beliau lama sekali diperjuangkan. Bisnis putranya cepat sekali maju dan mendirikan cabang-cabang di banyak tempat. Itu berbeda sekali dengan petani anggur dalam Yesaya 5 ini. Modalnya besar sekali dan usahanya tidak main-main. Tapi hasilnya mengecewakan. Padahal petani itu tidak sembarangan memilih lahan. Dikatakan ia menanam anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkul dan membuang batu-batu sehingga tanahnya gembur. Ia membuat pagar sekelilingnya sehingga tidak dimasuki hewan-hewan liar dan penjahat. Ia juga membangun menara jaga untuk mengawasi seluruh ladang dan bukan hanya membuat gubuk-gubuk seperti pada umumnya petani buat. Ia membuat lubang pemerasan air anggur. Dan last but not least, ia memilih bibit tanaman anggur pilihan. Tergambar di sini usaha dan modalnya sangat besar. Namun pas waktu panen, betapa kecewanya petani itu. Anggurnya asam. Yang dihasilkannya anggur yang asam. Ayat 2, kalimat terakhir. Lalu ia meratapi usaha itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum diperbuat kepadanya? Aku menantikan supaya dihasilkannya anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya anggur yang asam? Ayat 4. Seorang petani yang malang sekali. Siapakah nama petani malang ini? Tuhan semesta alam. Siapakah kebun anggur itu? Umat Tuhan. Demikian dikatakan dalam ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Umat Israel sudah dipilih, dirawat, dikasihi, dilindungi, diberkati dengan harapan ia akan menghasilkan keadilan, menghasilkan kebenaran. Tapi yang ada hanya kelaliman, keonaran. Kekecewaan dan kemarahan Tuhan memuncak dalam ayat 5 dan 6. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu.
Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi, dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ia akan menghukum berat umatnya, seperti petani itu membongkar pagar-pagar ladangnya. Umatnya akan dibiarkan menjadi mangsa bangsa-bangsa lain, baik bangsa Asyur maupun bangsa Babel. Umat Tuhan dibiarkan dirampas dan diangkut ke dalam pembuangan yang memilukan hati. Benar-benar umat Israel diinjak-injak sampai rusak berat. Dalam Yehezkiel 37 ayat 11, mereka bilang, tulang-tulang kami sudah kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Seperti kebun yang dirusak pagarnya, sehingga hewan-hewan liar masuk dan merusak kebun itu. Apakah kita pernah membayangkan itu, saudara-saudara? Apakah kita dapat membayangkan bahwa Tuhan melawan umatnya demikian keras? Apakah terbayang gereja Tuhan dibiarkan merana, seperti kebun yang pagarnya dirobohkan, sehingga diinjak-injak orang? Tuhan mengharapkan keadilan dari umatnya, tapi yang ditemukan kelaliman. Menantikan kebenaran, tapi yang didapatkan keonaran. Saya kira contoh-contoh dalam sejarah cukup banyak. Bagaimana Tuhan membiarkan gerejanya merana di dunia, tidak dianggap, apalagi didengarkan suaranya oleh masyarakat. Mendiang Pendeta Eka Dharma Putra sudah lama sekali meratapi keadaan gereja-gereja karena di dalamnya banyak hal yang asam, tidak manis. Banyak keonaran pengganti kebenaran, keadilan diganti kelaliman. Umat Tuhan dianggap sakit. Pak Eka menyerukan agar gereja bertobat. Istilahnya mengalami pembedahan, operasi total, supaya penyakit kankernya sembuh. Gereja sering berbuat onar, berbuat lalim. Sering juga diam saja menyaksikan kelaliman dan keonaran dalam masyarakat. Cari amannya sendiri. Tidak bersuara, tidak memihak kepada yang menderita kelaliman, yang menjerit dirampas hak-haknya. Jikapun bersuara, tidak ada lagi yang mau mendengarkan suaranya. Istilahnya anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bahkan menurut beliau, gereja diperlakukan seperti anjing buduk yang dilempar-lempar dan diusir-usir. Garam yang tidak asin lagi hanya patut dibuang dan diinjak-injak orang. Demikian peringatan Tuhan Yesus dalam Injil, ya, Matius 5 ayat 13. Tahu, ranting anggur yang tidak melekat pada pohonnya hanya layak dibuang ke dalam api, kata Tuhan dalam ayat lain, Yohanes 15 ayat 6. Wah, teguran dan peringatan Tuhan sangat keras. Semua dimaksudkan supaya gereja bertobat dan menjadi kebun anggur Tuhan yang berbuah manis, menghasilkan panen keadilan dan kebenaran berlimpah-limpah, supaya membiarkan kelaliman dan keonaran jangan lagi merajalela. Saudara-saudara, apakah masih ada yang diharapkan Tuhan dari gerejanya, ladang anggurnya? Ya, ada. Kita masih diberi kesempatan untuk berdoa, bertobat, dan bekerja menghasilkan keadilan dan kebenaran dalam diri gereja dan dalam masyarakat. Mari kita menjadi kebun anggur Tuhan yang menghasilkan anggur yang manis. Amin. Marilah saudara-saudara kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, kami berterima kasih atas perkenan dan kasih Tuhan yang menjadikan kami umat kepunyaan Tuhan sendiri. Menjadi ladang anggur Tuhan sendiri yang dipilih, dirawat, dilindungi, dijagai, diberkati dan dituntun untuk hidup menghasilkan anggur yang manis dan bukan yang asam.
dituntun untuk melakukan keadilan dan kebenaran, dan menjauhkan kelaliman dan keonaran dalam hidupnya. Kiranya oleh kekuatan dan hikmat dari Roh Tuhan, gerejamu terus-menerus dimampukan hidup dan bekerja sama, baik dengan pemerintah maupun dengan banyak kelompok dan organisasi dalam masyarakat Indonesia, untuk membuahkan anggur yang manis, yaitu keadilan dan kebenaran yang Tuhan tetapkan. Kami berdoa juga khusus untuk pemerintah pusat dan daerah. Mohon Tuhan memberkati apa yang mereka pikirkan dan mereka tetapkan sebagai jalan benar dan baik untuk kami rakyat dapat jalankan sebagai cara terbaik untuk hidup sehat dan memajukan ekonomi. Benar-benar menghasilkan hidup yang sejahtera lahir batin bagi warga bangsa, baik dalam bidang ekonomi, pergaulan dan hidup bersama anggota masyarakat dalam keadilan dan damai, juga bagi kemajuan bidang politik, persatuan bangsa, dan keamanan negara. Kami terus mendoakan para ahli, dokter-dokter, perawat, peneliti, untuk menolong dan melindungi anggota masyarakat, khususnya para pasien. Lindungilah mereka dalam tugas mereka yang berat dan melelahkan, tugas yang penuh bahaya, supaya mereka tetap sehat, tidak terpapar wabah penyakit, tidak jatuh sakit. Biarlah oleh naungan-Mu, mereka tetap kuat dan bugar. Kami bawa kepadamu juga, ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit dan berduka hatinya karena berbagai-bagai penyakit di rumah atau di tempat isolasi atau di rumah sakit, khususnya karena menderita diserang virus corona-19. Jagailah hati dan pikiran mereka dengan damai sejahtera-Mu sendiri, sehingga pengharapan mereka besar, semangat mereka hidup dan menyala-nyala. Bagi mereka yang berduka karena ditinggal anggota keluarga, oh Tuhan, hiburkanlah mereka dengan kehadiran-Mu dalam pengalaman-pengalaman yang nyata, sehingga benar-benar dirasakan dan memampukan mereka berjalan terus ke depan, menyongsong hari-hari baru yang Tuhan sediakan, hari-hari yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara kita menutup jam doa kita dengan menyanyikan KJ 260 ayat 3. Dalam hati dan mulut rantaran, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian. Amin.